Skuad Garuda berhasil meraih hasil sempurna mengamankan 3 poin usai melumat tim Kamboja pada laga perdana di ajang ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF. Tampil dengan terus menekan pertahanan Kamboja, timnas Indonesia mampu menciptakan 5 gol dan 1 kali kebobolan dari lawan. Lalu seberapa besar peluang Indonesia menghadapi lawan-lawannya di grup A selanjutnya, yaitu Timor Leste, Vietnam, dan juga Singapura? Dan bagaimana juga menjaga ambisi merebut trofi juara Piala AFF bisa terwujud? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji. Selamat sore, Pak Sumarji. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, sebagai Ketua Badan Timnas PSSI, bagaimana secara keseluruhan Anda melihat jalannya pertandingan semalam? Ya, pertandingan semalam itu adalah pertandingan pertama di ajang Hyundai ASEAN ini, Hyundai Cup ini. Dan tentu dengan kerja keras para pemain, tentu dibarengi dengan tim kepelatihan yang sangat baik. Dan dari itu semua kerja keras baik tim kepelatihan dan para pemain di satu ikatan tim ini bisa menghasilkan sesuatu yang sangat menggembirakan hasilnya, bisa meraih kemenangan yang cukup baik, cukup bagus dengan skor cukup telak 5-1 untuk timnas Indonesia. Tentu ini bagian dari upaya usaha yang sudah dilakukan oleh tim secara keseluruhan, dan ini merupakan modal pertama di ajang Hyundai Cup ini agar supaya di pertandingan berikutnya lawan Timor Leste dan nanti kita akan kembali home lawan Vietnam, dan selanjutnya terakhir nanti sebelum ke semifinal kita akan menghadapi Singapura. Tentu ini di awal pertandingan yang cukup baik dan insya Allah akan semakin baik ke depan, dan harapannya step by step timnas Indonesia khususnya di turnamen Hyundai Cup ini bisa betul-betul mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan masyarakat Indonesia, dikarenakan kita tahu bahwa AFF ini atau sekarang ini memakai titel Hyundai Cup ini sudah boleh dikatakan sejak puluhan tahun tidak pernah kita meraih itu. Harapan kita sih semua kita bertekad untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kita bisa uh, jadi juara AFF di tahun Ya. 2026 ini. Amin, kita punya modal yang sangat baik ya. Pak Sumarji, bagaimana Anda melihat penampilan dari striker muda Michelle Baker yang mampu mencetak hat-trick di laga perdana ini? Ya, jadi ini sesuatu yang cukup menggembirakan dikarenakan Becker ini adalah debut pertamanya dia, ya, debut pertamanya di timnas Indonesia, dan dengan dia bisa hat-trick, tentu itu kan bisa menambah semangatnya dia ya, bisa memompa semangatnya dia untuk bisa berbuat lebih baik lagi dan berlatih lebih baik lagi. Mudah-mudahan semakin semakin ke depan nanti dia akan semakin baik, karena ini juga merupakan sesuatu yang menurut saya cukup menggembirakan hasilnya. Rupanya Becker ini termasuk striker yang punya kemampuan baik kepala maupun kakinya cukup cukup ini ya, cukup Ya. bagus gitu di dalam kotak penalti, sehingga momentum sekecil apapun dia bisa gunakan untuk bisa mencetak gol. Ini luar Ya. biasa dan mudah-mudahan dia tidak ini over, Mhm. sehingga ke depan makin hari makin baik, makin hari makin baik. Oke. Baik, semoga bisa konsisten bahkan meningkat permainannya. Nah, Pak Sumarji, permainan yang diperlihatkan di lini belakang sampai tengah juga kalau kita lihat semalam sangat kuat untuk bisa menghalau dan mengalirkan bola ke lini belakang lawan. Sampai akhirnya banyak sekali peluang dan gol yang tercipta semalam. Nah, apakah masih ada catatan yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya? Ya, kemarin boleh dikatakan adalah bagian dari eh, taktik strategi yang sudah diajarkan selama 1 bulan ya, yang sudah dilatih selama 1 bulan di Bali saat TC dan kemarin dipraktekkan betul. Sebenarnya masih banyak masih banyak strategi-strategi yang tentunya akan diterapkan ketika nanti timnas akan menghadapi beberapa negara.
tentu berbeda ketika menghadapi Kamboja dan menghadapi Vietnam. Saya ambil contoh Vietnam karena di grup ini yang berat adalah Vietnam. Kalau ditanya berkaitan dengan evaluasi, semua permainan tentu itu diakhiri dengan evaluasi. Nah, tentu itu kerjanya tim kepelatihan untuk mengevaluasi khususnya di lini pertahanan, siapa berbuat apa dan bagaimana kelebihan dan kekurangan itu dijadikan evaluasi dan akan disampaikan secara keseluruhan kepada para pemain. Hari ini kita akan berikan report para pemain yang sudah bermain kemarin agar supaya bisa memperbaiki bukan hanya di lini pertahanan tetapi di semua lini, baik di lini pertahanan, lini serang dan tentunya itu semua bisa dipakai untuk evaluasi perbaikan ke depan. Ya, Pak Sumarji, 3 hari lagi atau pada tanggal 31 Juli, timnas kita akan melawan Timor Leste. Apakah pelatih John Hartman akan melakukan beberapa rotasi di laga berikutnya, Pak? Untuk sementara kita belum bisa berbicara melakukan rotasi atau tidak. Yang pasti begini, tentu kita akan memberikan kesempatan kepada para pemain yang mendapatkan jam main ketika lawan Kamboja dan nanti akan memberikan kesempatan kepada para pemain ketika melawan Timor Leste. Semua punya bobot, tidak boleh kita mengecilkan siapapun itu lawannya, tetapi semua punya bobot. Tentu dengan punya bobot itu kan sudah dipertimbangkan siapa nanti yang akan mengisi pada masing-masing posisi. Sekali lagi, masing-masing tim di suatu negara tentu itu ada bobotnya, sehingga dengan demikian kalau ditanya berkaitan dengan soal kaitannya dengan rotasi, tentu pasti ada rotasi, karena kan kita akan melihat bobotnya itu. Yang pasti saya Oke. belum bisa memberikan siapa-siapa, yang pasti itu tetap dilakukan Ya. evaluasi untuk menentukan rotasi berikutnya. Baik. Salah satu pemain andalan kita, Pak Marcelino Ferdinand, tidak tampil ya pada laga pembuka semalam karena cedera. Sekarang apakah kondisinya sudah lebih baik dan diperkirakan bisa bergabung dalam sesi latihan dan juga bisa diturunkan di laga selanjutnya? Sepertinya Lino ini butuh observasi yang cukup panjang karena kita melihat kan cederanya juga mendasari dari hasil MRI saat sekarang ini sebenarnya kita sudah tahu, tetapi itu tentu tim dokter akan mengevaluasi kembali terutama kaitannya dengan hasil MRI itu seperti apa. Nah, kalau ditanya apakah secepatnya bisa, sepertinya belum, ya, sepertinya belum, karena kan kita tahu kalau cedera mendasari cedera yang dialami tentu itu kan membutuhkan waktu untuk bisa sesegera memulihkan cedera itu. Kembali lagi berkaitan dengan Lino, kalau ditanya dalam waktu dekat belum. Oke, baik. Terakhir, Pak Sumarji, karena lawan terberat kita sepertinya adalah Vietnam ya untuk di fase grup. Nah, apa saja yang harus menjadi fokus para pemain saat menghadapi gaya permainan Vietnam yang dikenal cepat dan terkadang juga provokatif dalam permainan karena biasanya tuh bisa memancing emosi pemain timnas. Apa yang perlu diwaspadai, Pak? Ya, jadi lawan Vietnam ini boleh dikatakan kalau saya ngomong final itu final betul gitu lawan Vietnam. Karena sepanjang saya mendampingi timnas, lawan Vietnam ini banyak cara yang dilakukan. Baik, cara kotor, ya banyak kotornya lah kalau saya ngomong. Berbagai macam cara itu dilakukan. Maka yang terpenting ketika kita nanti tanggal hari Senin ya, Senin depan tanggal 3 kalau nggak salah, menghadapi Vietnam, yang terpenting adalah bagaimana bisa meredam emosi para pemain. Karena kita tahu yakin bahwa Vietnam pasti akan menggunakan cara-cara seperti biasanya. Provokasi, injak kaki, dan lain sebagainya. Sehingga berbagai macam pasti akan dilakukan. Dengan demikian yang harus dilakukan adalah meredam emosi. Hmm, Itu yang baik. terpenting karena kalau kita sampai terpancing emosi tentu itu dampaknya akan tidak baik. Oke. Berkaitan dengan itu, semua kita sudah diskusikan dengan tim pelatih dan saya pun juga sudah memberikan informasi berkaitan dengan selama ini timnas Vietnam itu cara bermainnya seperti itu, kotornya seperti itu, udah macam-macam lah A sampai Z.
kita diskusikan agar supaya bisa dijadikan analisis ya, bisa dijadikan analisis oleh tim analis, dan tentunya berkaitan dengan itu nanti akan disampaikan secara keseluruhan oleh tim kepelatihan kepada para pemain. Karena sekali lagi Oke. yang harus dianalisa adalah bagaimana cara memprovokasi, bagaimana cara membuat tim kita itu marah, bagaimana cara membuat para pemain itu tingkat kemarahannya meningkat, dan itu yang akan membuat tim kita akan buyar konsentrasinya. Itu Oke, yang baik. kita fokuskan, di samping secara teknis, strategi, semua tentu Coach John sudah sangat luar biasa baiknya di dalam memberikan strategi kepada tim ini. Insya Allah kita akan antisipasi itu semua, apapun yang dilakukan oleh Vietnam, kita akan bisa meredam itu, dan tentu karena ini adalah awal di ini ya, apa namanya, di babak penyisihan grup ini, lawan pertama kita home, itu keuntungan buat kita, dan harapannya supporter ketika nanti di tanggal 3 di hari Senin melawan Vietnam itu bisa mendukung betul, karena jujur saja harapan kita dengan banyaknya supporter yang mendukung itu bisa mengederkan lah, bisa Ya, membuat inilah baik. ada shock terapi tersendiri buat inilah timnas Vietnam yang selama ini juga membuat Oke, kita dengan cara seperti itu. baik. Pak Sumarji, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.